Kalau ada satu masalah yang sulit sekali dibahas dalam filsafat dan untuk membahasnya dibutuhkan waktu sampai ribuan tahun, masalah itu adalah ketiadaan. Ketiadaan ini maksudnya adalah pertanyaan tentang apakah tidak ada itu ada atau tidak. Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Kita semua tahu apa artinya tidak ada. Tidak ada itu artinya ya nggak ada apa-apa, nothing gitu. Dan ini biasa menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari kalau kita ditanya misalnya ada rokok nggak ada gitu. Artinya rokok tidak ada. Dengan kata lain kita mengutarakan ketiadaan rokok itu dengan berbicara bahwa rokok itu tidak ada gitu. Nah tapi dalam filsafat kita tidak puas dengan jawaban semacam itu ya. Jawaban bahwa ya kalau kita ditanya tentang sesuatu yang nggak ada ya kita jawab nggak ada gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan nggak ada? Ini yang nggak ditanyakan oleh orang biasa dan di filsafat itu dikuliti habis-habisan pertanyaan itu. Mengapa ini dibahas panjang lebar dalam filsafat? Alasannya karena dalam bahasa sehari-hari kita seringkali dalam menyatakan ketidakadaan sesuatu, kita secara implisit mengakui bahwa yang tidak ada itu ada dalam arti tertentu. Misalnya kita ditanya oleh dosen misalnya di kelas, berapa mahasiswa yang tidak ada di kelas ini? Kita menjawab ada 2 yang tidak ada di kelas ini. Dengan jawaban ini sebetulnya kan kita menyebutkan ya, menjumlahkan atau membilang ketiadaan itu. Kita menyebutkan bahwa yang tidak ada itu ada 2 gitu. Berarti ada 2 ketiadaan. Nah berarti ketiadaan dalam arti tertentu ada dong kalau begitu ceritanya. Inilah yang membuat ketiadaan itu sangat paradoksal di dalam filsafat ya. Jadi kita bisa menunjukkan sifat paradoksal ini dengan memperlihatkan pertama kita mulai dengan mengasumsikan terlebih dahulu bahwa ketiadaan itu ada. Kalau ketiadaan itu ada, berarti kan itu bukan ketiadaan, melainkan keberadaan ya, sesuatu yang ada ya. Dengan kata lain, ketiadaan tidak ada. Artinya harus disimpulkan, kalau ketiadaan ada, maka ketiadaan tidak ada. Itu satu. Yang kedua adalah kita mulai dengan asumsi bahwa ketiadaan tidak ada. Kalau ketiadaan itu tidak ada, maka ada hal yang tidak ada, dan itu adalah ketiadaan. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketiadaan itu ada. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau ketiadaan itu ada, maka ketiadaan itu tidak ada. Sedangkan kalau ketiadaan itu tidak ada, maka ketiadaan itu ada. Jadi ini adalah paradoksnya ya. Jadi kita nggak bisa membicarakan sesuatu atau memikirkan tentang ketiadaan terlepas dari keberadaan ya. Jadi kedua konsep ini sepertinya saling mengikat satu sama lain dan ini yang membuatnya menjadi enigmatik ya, menjadi penuh misteri gitu. Para filsuf dari zaman dulu itu sudah sering kali membahas tentang ini ya. Misalnya salah seorang filsuf sebelum masa Plato di era Yunani, namanya Parmenides ya. Dia seorang filsuf besar sekali yang berteori bahwa ketiadaan itu nggak ada. Bahwa segala sesuatunya itu ada. Kenapa demikian? Karena dia berangkat dengan satu pengandaian bahwa segala macam hal yang bisa kita pikirkan, kita bicarakan itu adalah hal yang ada. Gitu. Kita nggak bisa membicarakan atau memikirkan hal yang nggak ada. Oleh karenanya, segala macam hal yang kita bicarakan walaupun dia tidak ada di depan kita sekarang ini, misalnya masa lalu, masa depan dan seterusnya itu ada di saat yang sama gitu. Jadi masa lalu, masa kini, masa depan itu bukanlah 3 momen waktu yang terpisah-pisah ya, yang berbeda-beda, tapi ketiganya hadir di satu tempat yang sama, tempat logis yang sama. Karena ketiadaan itu nggak ada menurut Parmenides, maka segala sesuatunya ini harus dianggap ada gitu. Baik itu masa lalu, masa depan, apapun itu harus dianggap ada dan artinya juga bahwa tidak ada perubahan di dunia ini. Gitu. Tidak ada perubahan karena perubahan itu esensinya adalah proses dari yang tidak ada menjadi ada atau dari ada menjadi tidak ada kan. Sedangkan Parmenides mengatakan bahwa tidak ada itu hal yang disebut tidak ada itu. Jadi karena ketiadaan tidak ada maka semuanya tetap ya, nggak mungkin ada perubahannya. Tidak mungkin ada coming into being atau coming into nothing ya. Proses perubahan kan selalu seperti itu ya. Perubahan dari satu benda, dari yang semula ada menjadi tidak ada, atau semula memiliki sifat tertentu, kemudian sifatnya hilang menjadi sifat itu menjadi tidak ada gitu. Juga tidak dimungkinkan menurut Parmenides gitu. Artinya dari situ bisa disimpulkan bahwa segala macam hal yang ada dan tidak ada itu sebetulnya menempati satu ruang yang sama yaitu keberadaan. Jadi tidak ada hal yang sungguh-sungguh tidak ada. Pandangan Parmenides ini banyak meninggalkan pengaruh sampai dengan hari ini ya. Terutama bukan konsepsi bahwa tidak ada perubahan, tetapi bahwa kita tidak mungkin berbicara tentang ketiadaan ya. Bahwa ketiadaan tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bilang gitu ya. Kita tidak bisa menyebutkan ketiadaan itu.
Di awal abad ke-20 pandangan semacam ini diketengahkan lagi dalam bentuk yang sangat-sangat formal, dalam bentuk logika formal oleh Bertrand Russell ya, seorang matematikawan sekaligus juga filsuf dari Inggris ya. Dia memandang bahwa setiap kalimat pernyataan kita itu sebetulnya adalah kalimat yang mengkuantifikasi, membilang jumlah tertentu. Bahwa ada sebagian atau bahwa ada semua dan seterusnya. Yang dalam matematika ini dikenal sebagai kuantor ya. Kuantor eksistensial untuk membilang sebagian bahwa untuk sebagian X adalah apa gitu. Atau kuantor universal. Untuk setiap X adalah apa dan seterusnya. Jadi pembicaraan kita selalu mengandaikan objek yang kita bicarakan itu ada ya. Kita nggak mungkin membicarakan sesuatu dengan pengandaian bahwa objek itu nggak ada gitu. Karena itu nggak mungkin bisa dirumuskan dalam kerangka formal seperti tadi itu. Nah, pandangan ini kemudian diteruskan oleh filsuf Amerika bernama Quine ya. Quine mencetuskan suatu teorinya yang terkenal tentang komitmen ontologis dari sebuah teori. Jadi dia memandang bahwa setiap teori itu selalu mengandung asumsi tentang keberadaan objek yang dibicarakan. Jadi misalnya teori fisika tentang partikel, tentang atom dan seterusnya itu mengandaikan keberadaan atom. Jadi dan itu tercermin ketika rumusan formal dari teori itu kemudian diperlihatkan kuantornya tadi. Jadi kalau dia membilang ada sebagian X berarti kan mengakui bahwa X yang dibilang itu ada gitu. Jadi tidak ada teori yang bisa berteori tentang sesuatu yang tidak ada gitu. Setiap teori kalau dia mau menceritakan sesuatu tentang dunia, mau menjelaskan sesuatu tentang dunia, dia harus mengakui keberadaan dari objek yang dibicarakannya itu. Jadi ketiadaan tidak bisa dibicarakan gitu. Dalam hal ini kita harus waspada juga terhadap bahasa yang kita gunakan ya, karena bahasa itu bekerja sepertinya dengan semacam fatamorgana lah kata seperti itu. Dan itu tercermin jelas misalnya kalau kita melihat puisi dari seorang penyair bernama T.S. Eliot, judulnya adalah The Wasteland ya. Salah satu barisnya itu mengungkapkan demikian. Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember nothing? Nah dari sini kelihatan ya, dari puisi yang sangat, petikan puisi yang singkat ini bahwa kata nothing atau kata ketiadaan itu di situ sebetulnya mengandung fungsi ganda ya di dalam puisi Eliot. Kita lihat di sini betapa tipis perbedaan antara tidak melihat apa-apa dan melihat ketiadaan. Antara tidak mengingat apa-apa dan mengingat ketiadaan. Karena dalam rumusannya yang digunakan oleh Eliot, do you see nothing itu kan bisa diartikan sebagai apakah Anda tidak melihat apa-apa, tapi juga bisa diartikan sebagai apakah Anda melihat ketiadaan itu gitu. Semacam nothing itu sebagai benda, sebagai objek yang dilihat oleh si subjek ini gitu. Jadi bahasa itu bekerja dengan semacam fatamorgana semacam ini ya. Ketika sesuatu yang tidak ada itu bisa dihadirkan sebagai objek sehingga diperlakukan sebagai benda seperti halnya objek-objek lain. Dan di sini bekerja apa yang disebut sebagai reifikasi dalam bahasa. Dan ini adalah suatu topik panjang ya, perdebatan antara Aristoteles lawan Plato pada era Yunani kuno itu soal mempersoalkan perkara ini juga gitu. Jadi apakah sifat itu sesuatu yang bisa dibendakan atau tidak gitu ya. Misalnya kata baik ya, baik itu kan sifat ya, dia melekat pada tindakan seseorang atau kepribadian seseorang bahwa dia adalah orang yang baik dan seterusnya. Tapi apakah kata baik ini kemudian bisa ditransformasi menjadi kata benda, menjadi kebaikan gitu. Jadi itu kan dua hal yang berbeda ya. Yang satu tuh sifat yang melekat pada tindakan tertentu gitu. Tindakannya selalu partikular ya. Tindakan si A di momen tertentu dalam konteks seperti apa gitu. Itu kan berbeda-beda dengan tindakan lain yang mungkin bisa kita sebut baik juga dan seterusnya. Nah tapi ketika itu ditransformasi menjadi kebaikan, itu kan berarti seperti tidak mengenal perbedaan konteks ini. Ada suatu konteks yang lebih universal gitu ya. Yang lebih bisa bisa mengatasi berbagai macam tindakan yang baik ini gitu. Nah, maka pertanyaannya yang diajukan antara lain oleh Aristoteles itu muncul sejak dia itu adalah apakah ada sesuatu yang disebut sebagai kebaikan terpisah dari tindakan-tindakan yang baik gitu. Apakah ada suatu sifat yang dijadikan kata benda itu kemudian bisa dievaluasi lagi berdasarkan sifat yang diterapkan pada masing-masing objek atau tindakan seperti itu gitu. Nah di sini Plato mengatakan bisa karena dia mengakui adanya kebaikan atau kebenaran atau keindahan terlepas dari tindakan atau objek yang benar, indah, baik dan seterusnya itu. Sementara para filsuf di kemudian hari, misalnya kaum nominalis ya di abad pertengahan itu William Ockham dan seterusnya itu hanya mengakui tindakan yang baik, tapi dia tidak mengakui semacam kebaikan yang dipisahkan dari semua tindakan yang baik itu. Jadi yang baik itu adalah sifat dari satu subjek atau tindakan tertentu gitu. Jadi bukan
suatu realitas yang berdiri sendiri ya, yang bisa disebut sebagai kebaikan gitu. Nah ini sebetulnya paralel dengan yang tadi kita bicarakan tentang ketiadaan ya. Jadi dalam puisinya T.S. Eliot kan terlihat itu, do you see nothing, itu artinya kan bisa diartikan pertama sebagai apakah Anda tidak melihat apa-apa gitu. Nah kalau dalam arti ini, kata ketiadaan di sini kan bisa dimengerti sebagai sesuatu yang melekat pada objek ya, melekat pada hal yang dibicarakan itu. Misalnya kalau dia ditanya misalnya tentang apakah Anda melihat adanya meja di depan sana gitu. Orang itu akan menjawab, oh saya tidak melihat apa-apa gitu. Dia tidak melihat meja itu. Berarti dia dalam arti ini ketiadaan itu sebagai sesuatu sifat yang melekat dalam pembicaraan kita. Tetapi dalam arti tertentu rumusan dari T.S. Eliot kan bisa diartikan dalam bentuk yang kedua, yaitu do you see nothing, dalam arti bahwa apakah Anda melihat ketiadaan gitu. Nah ini kan berarti beda lagi ya. Ini berarti ketiadaan bukan sebagai sifat dari satu objek yang dibicarakan, tetapi sebagai suatu objek yang mandiri yang terpisah dari segala macam yang kita bicarakan itu. Sebagai sesuatu yang metafisis sifatnya itu. Semacam metaphysical poetry seperti itu. Jadi nothing itu sebagai sesuatu yang bukan bahwa meja ini tidak ada atau kursi ini tidak ada dan seterusnya. Tetapi ketiadaan itu sendiri terlepas dari tidak adanya meja, kursi dan seterusnya gitu. Jadi inilah yang tadi disebut sebagai fata morgana ya. Jadi bahasa itu bisa bekerja dengan fata morgana dalam bentuk mengubah apa yang semula hanyalah sifat dari suatu objek yang nyata menjadi suatu benda yang imajiner gitu. Menjadi suatu benda yang sifatnya berada pada tataran konseptual abstrak gitu ya. Misalnya dari ada 2 apel ya, menjadi bilangan 2. Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Kalau ada 2 apel kita tahu, kita bisa melihat ini ada 1 apel, kemudian di sini ada apel yang kedua dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau kita mengabstraksikan 2 apel ini, kata 2 ini menjadi bilangan 2, artinya ini kan menjadi konsep ya. Menjadi sesuatu yang tadinya sifat, yang melekat pada objek tertentu, kemudian menjadi satu abstraksi yang murni, yang terlepas dari ada atau tidak adanya apel dan seterusnya itu. Atau segala macam hal yang mewujudkan bilangan 2 itu gitu. Jadi ini adalah suatu reifikasi ya, pembendaan ya. Bagaimana suatu sifat kemudian ditransformasi melalui bahasa menjadi seolah-olah itu diperlakukan sebagai benda. Nah, bahasa itu memungkinkan hal seperti itu. Inilah yang membuat kita tadi begitu rumit sekali membayangkan atau memikirkan tentang ketiadaan karena bahasa bekerja dengan fata morgana seperti ini gitu. Kalau dilihat dari sini kelihatan bahwa kesimpulannya bahwa ketiadaan itu adalah efek dari bahasa saja gitu. Kalau kita menjernihkan bahasa kita, maka ketiadaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang ada hanyalah sifat-sifat objek yang kita sebut tidak ada tadi. Tapi ketiadaan dalam pengertian suatu hal yang mengatasi atau terpisah dari objek-objek yang tidak ada tadi menjadi tidak ada gitu. Nah, tapi siapa bisa menjamin bahwa ketiadaan itu tidak ada gitu? Jangan-jangan dia memang ada gitu. Jangan-jangan ada hal yang bisa kita sebut sebagai ketiadaan terlepas dari tidak adanya objek-objek. Nah inilah yang kemudian mendorong seorang filsuf dari Austria bernama Alexius Meinong dari awal abad ke-20 untuk mencetuskan suatu teori yang disebutnya teori objek ya, Gegenstand teori ya. Ini adalah suatu teori yang membahas aneka bentuk keberadaan dan ketiadaan gitu. Jadi dia ini menyempal dari mainstream filsafat pada umumnya ya, menyempal dari mainstreamnya Parmenides sampai Russell sampai Quine tadi itu, yang sama-sama menolak membicarakan ketiadaan. Si Meinong ini mencetuskan dalam teori tentang objek itu klasifikasi tentang objek-objek yang bisa disebut ada, yang bisa disebut setengah ada, yang bisa disebut tidak ada dan seterusnya. Jadi klasifikasi ini pada dasarnya berkisar pada 3 hal ya. Ada 3 ranah keberadaan objek-objek ya. Yang pertama adalah eksistensi, yang kedua adalah subsistensi, yang ketiga adalah absistensi. Ini 3 jenis objek yang berbeda ya. Yang pertama, eksistensi itu jelas tuh objek yang ada ya, kayak ya gelas ini, terus kemudian masa lalu, masa depan, itu kan sesuatu yang ada ya, yang suatu kali kita akan mencapai ke sana atau pernah mengalami hal itu dan seterusnya. Jadi hal-hal yang bisa kita sebut ada itu disebut sebagai eksistensi gitu. Nah, tapi di bawah itu pada level yang lebih abstrak itu ada yang disebut sebagai subsistensi. Objek-objek yang subsisten ini adalah misalnya bilangan. Bilangan itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba dan hanya bisa kita pikirkan kan. Yang bisa kita lihat adalah adanya misalnya 2 apel atau 2 gelas dan seterusnya. Tapi bilangan 2 itu sendiri nggak pernah bisa kita lihat ya. Lalu apakah berarti bilangan 2 itu tidak ada? Menurut Meinong tidak demikian karena
Ya itulah wilayah dari subsistensi, objek yang ada di satu semesta konseptual, semesta abstrak. Contoh lain selain bilangan itu di sini adalah misalnya proposisi. Nah, kita kan tahu yang kita kenali sebagai proposisi kan seringkali disamakan dengan pernyataan deklaratif ya, pernyataan yang mengungkapkan bahwa saya ada di sini sekarang gitu. Ini adalah kalimat kan, kalimat pernyataan yang mengungkapkan suatu fakta seperti itu. Tetapi proposisi dalam pengertian logika itu tidak sama dengan itu ya. Proposisi ini sifatnya adalah inti konseptual yang terkandung di balik kalimat pernyataan yang berbeda-beda gitu. Misalnya dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu negeri yang merdeka gitu. Ini kan satu kalimat ya. Indonesia adalah suatu negeri yang merdeka. Tapi kan juga ada kalimat lain terjemahannya dalam bahasa Inggris misalnya. Indonesia is a free country gitu. Nah, apakah dua kalimat ini berdiri terpisah-pisah menurut pandangan teori tentang proposisi? Itu tidak. Keduanya, kalimat Indonesia adalah negeri merdeka dan Indonesia is a free country, itu adalah berpartisipasi pada satu proposisi yang sama, yaitu inti konseptual yang mau diungkapkan oleh kalimat-kalimat itu. Kan intinya sama kalimat itu, dan itulah yang disebut sebagai proposisi. Sifat dari proposisi ini mirip seperti bilangan ya, dia tidak bisa diraba, tidak bisa dicek, nggak bisa dilihat dan seterusnya. Itu dia hanya ada sebagai suatu inti konseptual dari hal yang kita bicarakan gitu. Dan proposisi ini tidak relatif terhadap bahasa, dia mengatasi perbedaan segala macam bahasa itu. Nah, hal seperti proposisi ini menurut Meinong itu berada pada tataran subsistensi tadi. Dia tidak eksis ya, dia tidak ada seperti halnya kalimat dalam bahasa Indonesia yang kita ucapkan seperti ini atau tulisan di jalan yang bisa kita baca gitu. Tetapi dia ada sebagai bagian dari suatu entitas dalam tataran konseptual seperti halnya bilangan gitu. Nah, tapi ada juga level ketiga. Nah, ini level yang lebih abstrak lagi ya, atau bisa dikatakan yang lebih absurd ya. Ini adalah absistensi. Kalau tadi eksistensi itu hal yang ada, subsistensi itu hal yang ada secara konseptual, absistensi itu hal yang ada secara tidak mungkin gitu. Artinya misalnya contoh yang diberikan oleh Meinong misalnya adalah persegi bulat ya. Kita nggak akan bisa melihat persegi bulat, tapi kita juga nggak akan pernah bisa memikirkan secara jelas persegi bulat itu seperti apa kan. Dia persegi tapi sekaligus juga bulat gitu. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai objek yang tidak mungkin ya. Objek yang dia bukan hanya objek yang tidak ada di dunia aktual kita tetapi ada di dunia konseptual seperti halnya subsistensi, tetapi dia juga tidak ada di dunia konseptual itu. Dia adanya di dunia yang non konseptual dalam arti yang abstrak tetapi kontradiktif gitu, yaitu dunia absistensi tadi itu. Persegi bulat, terus kemudian gunung tanpa lereng misalnya. Itu adalah juga satu konsep yang berada dalam wilayah absistensi ini. Kenapa demikian? Karena gunung tanpa lereng itu nggak mungkin kita pikirkan ya. Bukan hanya nggak mungkin kita lihat, tapi juga nggak mungkin kita pikirkan. Karena pikiran kita tentang gunung per definisi itu adalah selalu diapit oleh dua lereng atau lebih gitu kan. Jadi ada lereng di dalam definisi gunung gitu. Sedangkan gunung tanpa lereng itu kan berarti kontradiktif ya. Kita nggak mungkin bisa memikirkan secara rasional adanya satu gunung tanpa lereng gitu. Maka dia sama seperti tadi itu, persegi bulat ya. Jadi objek-objek yang kontradiktif ya. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 15, itu juga suatu hal yang kontradiktif kan. Kalau orang yang mengetahui konsep bilangan 2, konsep penjumlahan dan konsep sama dengan, dan konsep 15, bilangan 15, maka dia nggak mungkin merangkai proposisi seperti tadi itu ya. 2 tambah 2 sama dengan 15 gitu. Maka itu adalah sesuatu yang kontradiktif ya. Dia berada di wilayah absistensi. Nah, di sini kelihatan bahwa pendekatan Meinong ini memungkinkan pembicaraan tentang objek-objek yang tidak ada ya. Berbeda dengan Russell, berbeda dengan Quine dan Parmenides tadi ya. Dia berangkat dari asumsi bahwa cara kita bicara itu harus seleluasa mungkin ya. Dia berusaha mendekati cara kita berbicara dalam bahasa sehari-hari ya. Kita biasa bilang tentang ketiadaan, tentang hal yang tidak ada dan seterusnya. Bahkan kita menjumlahkan hal yang tidak ada dan seterusnya. Maka menurut Meinong ya kita harus mengakomodasi dalam hal refleksi filsafat kita berbagai macam hal yang dimungkinkan oleh pembicaraan sehari-hari itu. Makanya dia kemudian keluar dengan taksonomi atau klasifikasi 3 jenis objek itu. Objek yang eksisten, subsisten, dan absisten. Teori Meinong ini memang memungkinkan pembicaraan tentang hal yang tidak ada ya. Dan dengan kata lain itu meleluasakan kita dalam teori untuk membicarakan berbagai macam objek yang tidak ada dengan klasifikasi tadi itu, teori objek ya. Akan tetapi kendalanya adalah bahwa dengan begitu ontologi dari teori kita artinya
dakwaan tentang objek yang kita andaikan ada di dalam teori kita itu jadi membengkak ya, menjadi luas banget gitu. Objek yang tidak ada pun kita asumsikan ada di dunia tertentu kan. Berarti anggapan dunia kita tuh menjadi sangat-sangat luas ya. Dan ini berkaitan dengan estetika dari sebuah teori ya. Bagi orang seperti Russell, Quine, dan para ilmuwan pada umumnya, mereka itu menghendaki suatu ontologi yang ringkas ya, yang rapi. Artinya kalau bisa tuh sesedikit mungkin mengasumsikan objek-objek postulat seperti itu. Objek seperti persegi bulat atau apa gitu. Selama masih bisa direduksi, dikecilkan jumlahnya, ya kita bekerja dengan ontologi yang jumlahnya lebih sedikit itu, objek-objek dasarnya gitu. Ini berkaitan dengan suatu prinsip yang disebut sebagai Occam Principle itu, Occam Razor ya. Jadi pisau Occam. Ini adalah suatu prinsip yang dicetuskan oleh seorang nominalis bernama William Occam yang tadi saya sebutkan di awal itu, yang memandang bahwa kalau kita bisa merumuskan suatu teori dengan andaian yang lebih sedikit dibandingkan suatu teori dengan andaian yang banyak ya, banyak sekali pengandaiannya gitu. Walaupun keduanya bisa menjelaskan hal yang sama, maka kita harus memilih teori yang lebih sedikit pengandaiannya. Ini biasa disebut sebagai ekonomi pikiran ya, prinsip ekonomi pikiran. Itu artinya adalah dalam menjelaskan apapun yang kita harapkan dari penjelasan itu adalah sesedikit mungkin asumsi gitu. Kalau asumsi kita sedikit dan teori kita bisa menjelaskan banyak hal, maka teori ini harus lebih diterima gitu. Jadi sederhananya misalnya kalau kita mau menjelaskan jatuhnya meteor ke bumi misalnya, kita bisa menjelaskan misalnya dengan teori fisikanya Newton gitu ya. Dengan teorinya Newton kita bisa menjelaskan keseluruhan rangkaian proses jatuhnya meteor itu secara rapi ya. Artinya dengan menggunakan sedikit rumus itu bisa menjelaskan keseluruhan gerakan itu gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan teori lain misalnya, suatu teori spekulatif lah katakanlah seperti itu, misalnya bahwa meteor itu jatuh karena digerakkan oleh malaikat. Jadi ada malaikat A yang membawa meteor dari titik 1 ke titik 2, kemudian ada malaikat B yang membawa meteor itu dari titik 2 ke titik 3, dan seterusnya sampai 100 kali, ada 100 kali malaikat itu sampai akhirnya dia jatuh di satu titik di bumi gitu. Nah kedua teori ini sama-sama bisa menjelaskan meteor itu jatuh ke bumi di tempat itu gitu. Tapi kan teorinya Newton cukup menjelaskan dengan sehimpun rumus yang sederhana ya, yang bisa diterapkan untuk keseluruhan gerak itu, mulai dari dia masuk ke atmosfer sampai meteor itu jatuh ke bumi gitu. Sedangkan yang teori malaikat tadi harus mempostulatkan 100 malaikat yang bekerja dengan prinsip-prinsipnya sendiri gitu. Di hadapan dua teori semacam ini, kalau kita menggunakan prinsipnya si Occam tadi, prinsip pisaunya Occam tadi, maka kita harus menyimpulkan bahwa kita mempercayai yang diajukan oleh Newton gitu, karena dia lebih ekonomis gitu. Jadi bekerja dengan sesedikit mungkin objek postulat, objek yang dipostulatkan itu adalah hal yang lebih ideal dalam kerangka teori ya. Terutama kalau kita mengadopsi semacam etiket berteori yang digunakan oleh mayoritas atau mainstream ilmu-ilmu ataupun filsafat ya, seperti Russell, Quine, dan para fisikawan dan seterusnya itu. Sedangkan kalau kita lihat kembalikan lagi ke konteks tentang ketiadaan tadi, tentang Meinong dan seterusnya, kelihatan bahwa Meinong mempostulatkan banyak sekali hal ya. Dia mempostulatkan bukan hanya objek-objek yang eksis, tapi juga objek-objek yang subsis dan juga absis ya. Sedangkan orang seperti Russell, Quine, dan seterusnya itu membatasi diri pada objek-objek yang eksis saja gitu. Mereka tidak bicara tentang bilangan 2 terlepas dari objek yang bisa kita bilang kita jumlahkan 2 dan seterusnya, itu enggak. Mereka apalagi bicara tentang persegi bulat atau kuda sembrani atau gunung tanpa lereng atau apapun yang bisa kita rekayasa secara khayalan gitu. Jadi itu pro dan cons-nya ya. Jadi kalau kita pakai teorinya Meinong, kita bisa berbicara tentang ketiadaan seperti halnya kita gunakan dalam bahasa sehari-hari dan seperti halnya digunakan oleh tadi T.S. Eliot dalam puisinya. Tetapi ontologi kita jadi membengkak ya, menjadi besar sekali, mencakup berbagai macam objek yang dipostulatkan. Sedangkan kalau kita pakai teorinya Russell, Quine, dan seterusnya, ontologi kita jadi sangat efisien ya, sangat elegan ya. Sangat sedikit mempostulatkan objek apapun itu, tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa bicara tentang ketiadaan ya. Ketiadaan itu sama sekali tidak mungkin dibicarakan di dalam teori gitu. Manakah di antara kedua pendekatan ini yang menurut kalian lebih masuk akal untuk menangani permasalahan ketiadaan tadi gitu? Apakah kalian lebih setuju bahwa ketiadaan itu ya tidak mungkin kita bicarakan, bahwa teori kita atau segala aspek pemikiran kita haruslah berbicara tentang hal-hal yang ada aja gitu? Atau
Seperti Mainong tadi, kalian percaya bahwa ya ketiadaan itu sama halnya seperti keberadaan. Dia adalah sifat-sifat yang harusnya bisa kita bicarakan gitu. Dan apakah kalian punya solusi yang lebih masuk akal mengatasi dilema antara kedua posisi ini? Silahkan tuliskan di dalam komen di bawah video ini.